Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di video saya Rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di sini ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya dan salam kenal. Seperti biasanya saya sharing kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Jadi ini tuh pada saat hari Minggu. Dan hari Minggu ini saya tidak jalan pagi ke GOR. Biasanya kan rutin ya hari Sabtu dan Minggu. Saya usahakan untuk olahraga pagi di sana sama anak saya ya Mbak Tita. Tapi kali ini enggak ya teman-teman. Jadi saya mau beberes rumah aja. Nah, pertama yang saya lakukan itu saya mau bersihin tempat tidur kamar belakang dulu. Jadi weekend kali ini saya benar-benar di rumah aja sama anak-anak. Sebenarnya sekarang saya jarang banget untuk pergi-pergi ya. Kalau nggak kepentingan yang mendesak banget itu rasanya males untuk keluar rumah ya teman-teman. Apalagi sekarang kan musim hujan. Saya tuh kalau males pergi-pergi bawaannya tuh malas untuk ganti baju, pakai kerudung rapi kayak gitu ya. Kayaknya udah nyaman di rumah. Makanya saya tanya sama anak-anak, kita mau pergi apa enggak, mau jalan-jalan apa enggak. Kata anak-anak enggak ah, capek katanya gitu. Apalagi Mbak Tita penilaian akhir semesternya belum selesai, terus Mas Jalernya juga masih batuk terus. Ya Allah, lama banget ya sembuhnya kalau batuk ya teman-teman. Kadang-kadang tuh sampai kasihan, sampai malam dia batuk-batuk terus. Padahal udah berobat 2 kali, terus minum obat batuk herbal, terus minum madu gurah yang khusus untuk batuk, minum obat dari dokter juga, tapi masih aja belum sembuh ya. Doakan ya teman-teman, semoga cepat reda, cepat sembuh batuknya. Kalau Mbak Tita udah agak mendingan, batuknya hanya sesekali aja. Tapi kalau Mas Jaler itu bener-bener ngeklek gitu loh, nggak berhenti-berhenti gitu teman-teman. Udah coba kumur air garam pakai air hangat gitu ya, terus minum air garam juga, pokoknya segala macem. Jadi dulu kasusnya tuh sama persis kayak saya pas kena Omikron. Mudah-mudahan sih ini gak kenapa-napa ya, hanya perubahan cuaca aja atau kecapean. Oke teman-teman, ini saya lanjut mau beberes ruang tamu, ruang tengah. Tapi sebelumnya saya juga mau merapikan masker. Kemarin tuh saya beli masker yang KF94 itu 4 bungkus. Jadi ada toko masker yang murah di tempat saya di dekat SMP 1 Purbalingga, dekat alun-alun di situ. Kalau saya nggak suka menggunakan masker yang tebal yang KF94, tapi anak saya suka. Jadi itu memang saya beli banyak karena anak-anak kan sudah mulai masuk sekolah ya. Jadi wajib banget menggunakan masker. Nah, kalau saya sukanya tuh masker yang dakpil karena menurut saya lebih tipis ya. Cuman kemarin saya salah beli teman-teman. Saya belinya itu yang bukan masker hijab. Saya suka agak kerepotan kalau harus pakai konektor masker kayak gitu ya, ribet gitu. Kadang-kadang suka lupa naruhnya di mana. Tapi saya juga udah beli ya, beli online. Kebetulan toko onlinenya itu ada di Purbalingga. Menurut saya konektor maskernya itu bagus, tapi harganya murah. Nanti setelah ini saya mau buka paketnya ya. Sebenarnya paketnya datang kemarin, terus saya videoin, tapi baru saya masukkan di video ini aja ya. Barangkali teman-teman juga pengen samaan beli konektor masker kayak saya, karena harganya murah, hanya 5 ribuan. Saya juga nggak tahu kalau di toko offline itu berapa, tapi kalau menurut saya harga 5.000 dengan bentuk masker dan kualitas yang bagus seperti itu sih murah banget ya. Apalagi saya gratis ongkir, mungkin karena satu kota ya, di Purbalingga juga ternyata, padahal saya belinya melalui Shopee. Mudah-mudahan sih nggak keteriwal lagi. Jadi keteriwal itu kalau bahasa Jawanya itu apa ya, keteriwal itu ketelingsut. Aduh apa ya, hilang, bukan hilang, jadi kita lupa narok kayak gitu. Jadi nyebutnya tuh saya ketriwal gitu ya teman-teman. Jadi beda kota itu beda sebutan ya. Oke teman-teman, ini saya mau jemur pasirnya kudul dulu ya. Jadi saya kalau manggil itu kadang-kadang udul, kadang dudul, kadang kudul, semau aja deh pokoknya. Lanjut saya juga mau lap-lap kaca depan. Mumpung pintunya itu dibuka karena si kudul tuh lagi tidur di kamar depan ya. Jadi saya bebas buka pintu, karena kalau
biasanya Dudul nggak tidur, pintu kebuka tuh biasanya langsung kabur gitu. Saya keberatan kalau Dudul itu sering main, takutnya nanti dia berantem. Nanti kalau berantem biasanya pulang-pulang dia tuh botak kepalanya. Jadi dia tuh kalau berantem sama temennya kalah gitu loh teman-teman. Mungkin karena ini ya, karena sudah steril jadi kurang berani atau kurang kuat gitu ya. Oh ya, tadi setelah lap kaca, kemudian saya beresin kamar tengah ya. Jadi itu kamarnya sekarang nggak dipakai karena Mas Jaler itu tidurnya di kamar adiknya di depan. Karena kasihan ya, lagi belum sehat, takutnya nanti tidur di bawah tambah masuk angin ya teman-teman. Lanjut saya juga mau nyapu. Jadi banyak teman-teman yang nanya, ini tuh ruangan apa? Jadi ini tadinya mau saya bikin musola, tapi kok kayak terlalu kecil gitu. Kalau untuk orang 3 kayaknya kurang muat ya teman-teman. Akhirnya saya gunakan untuk nyimpen lemari-lemari plastik, lemari kaca, naruh tas, naruh sepatu kayak gitu ya. Jadi dulu sebelum renovasi ruangan tadi itu bekas dapur ya. Jadi dapurnya tuh kecil banget buat naruh kompor sama untuk cuci piring. Nah, setelah ada rezeki alhamdulillah bisa renovasi, akhirnya dapurnya dipindah ke belakang tadi gitu. Nah, karena terlalu kecil ruangannya tuh nanggung banget. Mau dibikin musola juga kekecilan gitu ya. Kalau untuk 3 orang sholat di situ tuh sepertinya nggak muat ya teman-teman, kayaknya hanya sendiri. Karena bentuk ruangannya itu melebar ya teman-teman, bukan memanjang. Karena untuk imam dan makmun paling nggak kan depan belakang ya. Nah kalau sholat di situ berdua atau bertiga itu kayaknya agak sulit ya, sempit. Paling tidak bisanya tuh jejeran. Misalkan cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu mungkin bisa ya. Nah, sekarang saya mau buka paket dulu ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kemarin tuh saya beli konektor masker melalui Shopee. Tapi alhamdulillah tokonya tuh ada di Purbalingga. Jadi saya tuh nggak kena ongkir, gratis ongkir. Dan menurut saya sih konektor masker ini harganya lumayan murah ya. Jadi saya beli 3 ya teman-teman. Dan menurut saya walaupun bentuknya seperti ini tapi tidak rame gitu ya, simple. Ini harganya hanya 5.700. Saya nggak tahu kalau di toko offline itu berapaan, tapi menurut saya ini tuh murah dengan harga yang 5 ribuan seperti ini. Dan saya pegang memang bahannya tuh bagus, terus kokoh gitu ya. Mudah-mudahan awet. Kemudian saya beli yang warna lain. Ini warnanya itu kayak kristal bening. Kemudian ada kayak batu-batuan gitu, warnanya itu agak-agak kecoklatan, krem gitu. Pokoknya menurut saya bagus banget ini ya. Ini harganya 6.900. Ini menurut saya bisa untuk kondangan, dan ini yang mutiara warna putih dan pink harganya 4.500. Gimana teman-teman, menurut teman-teman semua murah apa enggak? Lumayan lah ya buat gonta-ganti. Nah seperti ini teman-teman bentuknya, menurut saya sih simple, manis ya. Mudah-mudahan awet dan gak hilang. Oke teman-teman, setelah selesai beberes, lanjut saya juga mau masak. Jadi menu kali ini adalah yang seger-seger ya. Karena biasanya kalau weekend waktu itu sering jajan di mall gitu ya. Paling belinya juga steamboat, beli suki, beli tom yum, beli ramen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena kita di rumah aja, biar berasa makannya tuh seperti di mall, ya udah kali ini saya juga mau bikin steamboat dengan bumbu tom yum ya. Nah untuk sayurnya saya pakai sawi putih. Ini saya potong-potong dulu seperti ini ya, kotak-kotak ya. Nah kebetulan saya juga punya udang, kemarin beli 1 bungkus di warung. Ini saya pisahin kepala sama badannya ya, tapi kulitnya itu saya buang. Yang tersisa itu kepalanya, ini saya potong-potong untuk bikin kaldu. Kemudian ini saya potongin bawang merah, bawang putih untuk bumbu tom yumnya. Jadi ini tuh bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit merah, sereh 1 batang, kemudian lengkuas kurang lebih 2 cm ya. Semuanya dihaluskan menggunakan blender aja teman-teman supaya cepet ya. Nanti resep dan bumbunya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang saya haluskan. Saya menghaluskan menggunakan air aja ya teman-teman.
Nah, setelah halus kemudian kita masak dulu tanpa menggunakan minyak ya. Jadi supaya bumbunya itu menyusut dulu ya. Airnya tuh menyusut dulu. Nanti kalau sudah menyusut baru kita tambahkan menggunakan minyak. Nah, minyaknya itu terserah teman-teman mau banyak apa enggak. Kalau saya lebih suka minyak yang sedikit supaya kuahnya itu lebih segar gitu ya, tidak terlalu kental karena minyak ya. Nah, sedikit aja seperti ini ya. Kemudian ditumis-tumis sampai wangi, sampai matang ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun bawang, tambahkan sereh batangan satu aja, tambahkan daun salam dan daun jeruk. Daun jeruknya agak banyak supaya wangi, lalu masukkan kepala udangnya. Oke, tinggal ditumis-tumis aja sampai benar-benar matang ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau udah matang itu kan baunya berasa banget gitu ya, bau wangi bumbu. Nah, kalau sudah matang kita masukkan air yang banyak. Karena kalau steamboat itu enak ya, kuahnya itu banyak, pedas. Nah, karena saya beli bahan steamboat ada bumbunya, jadi bumbu instannya saya masukkan juga ya supaya lebih enak. Lalu tambahkan lada bubuk, tambahkan kecap asin. Kecap asinnya kurang lebih 3 sendok. Lalu tambahkan kecap ikan kurang lebih 1 sendok dan juga masukkan minyak wijen. Minyak wijennya tergantung selera, kepengen yang berasa banget oriental gitu ya pasti minyak wijennya lebih banyak. Ya pokoknya secukupnya aja ya kira-kira. Kemudian tambahkan garam. Tambahkan penyedap kaldu jamur juga. Kalau teman-teman mau pakai gula boleh, nggak apa-apa. Saya juga menggunakan gula sedikit. Lalu tambahkan perasan air lemon. Terserah teman-teman kalau mau asam ya lemonnya tentunya banyak. Kemudian masukkan daging yang slice tipis seperti ini ya. Pokoknya tunggu kuahnya sampai benar-benar mendidih baru dimasukkan semua. Lalu masukkan juga udangnya. Kalau nggak ada daging, nggak pakai daging juga nggak apa-apa. Nggak ada udang, adanya bakso, ya pakai bakso juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan bahan-bahan steamboat yang saya beli itu, satu paket itu ya, yang merek Cedea, saya masukkan. Nah, ini kan cepat matangnya ya teman-teman. Kalau sudah matang tentunya udah gembung, mengembang seperti itu. Kemudian yang terakhir masukkan sayurannya. Ini saya menggunakan pokcoy, terus pakai sawi putih juga. Lalu tambahkan jamur enoki. Nah, kita celup-celup aja sebentar sampai layu, tapi nggak usah dimasak terlalu lama ya, supaya sayurnya itu tetap fresh, tetap crunchy. Masya Allah enak banget ya, kita nggak usah makan di mall. Bikin sendiri tentunya lebih hemat dan lebih puas makannya ya, bisa bolak-balik makan. Alhamdulillah sudah matang, sekarang juga saya langsung mau makan ya. Dan hari Minggu ini saya menunya seperti ini aja, tidak kemana-mana tapi bisa makan serasa di mall ya. Dan rasanya juga nggak kalah enak. Ini rasanya tuh bener-bener pedas, ada asemnya, kuahnya panas, wah Masya Allah. Ini bener-bener nikmat. Walaupun weekendnya di rumah aja, tapi paling tidak kita makannya tuh seperti jajan di mall ya. Karena saya kalau jajan di mall juga makanannya ya gitu-gitu aja ya teman-teman, kayak ramen atau steamboat seperti ini atau ayam gitu ya. Makanya anak-anak malas diajak keluar, ya udah saya bikin aja makanan seperti ini. Tentunya lebih hemat ya. Dan biasanya kalau weekend itu mall penuh banget, jadi bikin males kemana-mana ya teman-teman. Rasanya tuh udah capek banget, apalagi musim hujan seperti ini, bawaannya tuh pengennya di rumah aja pakai daster. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.